Oke, selanjutnya Bapak, saya mempunyai pertanyaan khususnya ini di kalangan para remaja, para anak muda yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu belajar, mengenai belajar. Jadi, bagaimana tolak ukur bahwa pelajar tersebut sudah mampu, sudah saatnya antara untuk melanjutkan jenjang belajarnya atau untuk menikah? Itu bagaimana pendapat? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan para pemuda, saya wanti-wanti. Pertama adalah tugas para pelajar yang masih muda-muda adalah belajar dan belajar, belajar dan belajar. Tidak ada lain, ya. Jangan pernah berpikir yang lainnya, hanya belajar-belajar, ya, untuk menggapai apa yang memang dicita-citakan sesuai dengan cita-citanya masing-masing, ya. Jadi belajar dan belajar karena memang belajar. Termasuk para pemuda, ya, para pemuda juga harus belajar dan belajar, ya, baik belajar secara ilmu pengetahuan ataupun belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu dengan peningkatan SDM, ya, dengan peningkatan skill, ya. Setelah memang belajar selesai, ya, dipersilahkan untuk tadi poin yang kedua dalam prinsip kehidupan, yaitu adalah kerja keras, ya. Jangan sampai ada pengangguran, ya. Bahkan banyak di daerah kita di Jawa Barat ini kadang-kadang mendapatkan pekerjaan pas-pasan, ya, kemudian lebih memilih nganggur. Nah, ini salah besar, ya. Apapun pekerjaan kita, apapun penghasilan kita, yang penting setelah belajar adalah bekerja, itu, ya, walaupun pas-pasan, ya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, kalau yang pas-pasan itu adalah kita syukuri, mudah-mudahan sebagai pijakan bahwa hari depan mudah-mudahan akan mendapatkan nilai rezeki yang lebih daripada hari ini. Ya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukuri yang ada, ya, pekerjaan yang ada syukuri. Jangan sampai upahnya pas-pasan kemudian lebih memilih pengangguran. Salah besar, ini salah besar, ya. Kemudian setelah bekerja, ya, kalau memang Anda memilih jenjang selesai belajar, kemudian bekerja, kemudian ya menikah, dan cepat-cepatlah menikah, ya. Walaupun memang ada dua versi, ada yang selesai belajar langsung menikah, kerjanya nanti setelah menikah, tergantung Anda memilihnya, ya. Tapi yang jelas jangan sampai ada ruang masa waktu untuk nganggur, ya. Selesai belajar kemudian nganggur dulu, nggak kerja, kemudian menikah. Nah, ini salah, ya. Kalau habis belajar selesai, ya, kalau tidak bekerja ya menikah, berarti nanti bekerjanya setelah menikah, ya. Jangan beri waktu kehidupan kita ini ruang-ruang kosong, ruang-ruang nganggur. Nah, ini yang membahayakan kita ketika kontrolnya kurang, ya. Jadi belajar tidak, kerja tidak, masanya nganggur. Nah, ini banyak para pemuda, para pemudi yang akhirnya jadi korban kehidupan, ya. Jadi tinggal pilih, selesai belajar apakah bekerja, setelah bekerja kemudian nikah, atau memang selesai belajar usianya menurut pemerintah sudah cukup nikah kemudian baru bekerja. Nah, saya salah satu contoh orang yang memilih selesai belajar langsung menikah. Jadi tidak ada ruang, ya, nganggur, ruang kosong selesai belajar kemudian nganggur, ya, luntang lantung kerja tidak, nah, kemudian baru menikah tidak, ya. Kalau saya selesai belajar langsung menikah, jadi kerjanya setelah menikah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, tapi Bapak, banyak di kalangan kami, di kalangan para remaja itu berpikir bahwasanya ketika setelah belajar, salah satunya ketika ekonomi dari kendala besarnya, dia bingung mau nikah dengan siapa, kemudian merasa minder karena belum punya usaha untuk melamar seseorang. Kemudian juga apakah kadang dia pilihannya apakah itu dia yakin untuk kedepannya bisa membahagiakan, kemudian
bisa ya ekonominya maju, bisa bekerja sama. Itu gimana pendapat Bapak sendiri? Atau ada tips dan trik supaya hati kita teguh setelah belajar langsung menikah, kemudian bisa berjuang, bisa yakin dengan diri, gimana? Ya tentukan sikap, karena hidup itu adalah pilihan. Ya, tentukan sikap. Apakah setelah belajar langsung nikah, apakah pengen kerja dulu? Tentukan sikap. Anda memilih yang mana? Ya. Kemudian berkaitan dengan rizki, Allah sudah mengaturnya. Ya, bahkan salah satu keterangan ada bahwa an-nikahu miftahu rizki, bahwa nikah itu adalah pembuka daripada rizki. Ya, kita banyak di lapangan, Allah bertanggung jawab, ada punya anak satu, ternyata bisa Allah kasih rizki. Anaknya nambah juga, ternyata ya anak-anaknya 2 bisa nambah, anaknya 3 juga Allah memberi rezeki. Nah, karena dengan adanya ikatan tali pernikahan itu, yang paling terpenting adalah niatlah yang kuat, yang baik, yang serius, yang sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini tadi pertanyaan terakhir yang di ujung. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Semoga teman-teman di sana selalu semangat berjuang. Tadi yang muda-muda harus tetap belajar, karena muda itu identiknya atau tujuannya hanya satu, yaitu belajar. Adapun jodoh, insya Allah nanti ketika sudah saatnya itu pasti insya Allah akan temu. At-thayyibun lit-thayyibat. Seperti itu kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya manfaat. Sampai jumpa di next video.